Halo sahabat Ayu Friday, kita jumpa lagi di minggu ini, masih dengan tema menanamkan karakter mental pemenang bersama Bapak Dr. Andes T. Irwan Amrun, Magister Psikologi Terapan, psikolog. Dari minggu lalu, beliau sudah menyampaikan tentang 3 hal yang penting berkaitan dengan adversary mental profile yang memang dibutuhkan dalam menanamkan karakter mental pemenang, yaitu mungkin kalian masih ingat, yaitu yang pertama adalah toughness atau ketangguhan. Tidak ada jalan yang mudah karena semuanya memerlukan upaya yang sungguh-sungguh. Ini yang berkaitan dengan toughness. Kemudian R-nya mewakili dari resilience atau ketahanan. Jangan khawatir berapa kali kita gagal jika tetap mampu untuk bangkit kembali dan bertahan. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan EMP ini adalah fleksibilitas. Setiap orang punya caranya sendiri untuk meraih keberhasilannya. Nah, di minggu ini kita akan melihat hasil assessment dari adversary mental profile yang dilakukan oleh Bapak Dr. Andes T. Irwan Amrun, Magister Psikologi Terapan dan psikolog. Bagaimana hasil assessment-nya? Kita langsung simak paparan dari Pak Irwan Amrun mengenai hasil assessment yang beliau lakukan berkaitan dengan adversary mental profile. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Ayu Show. Jadi setelah saya dapat konsep tadi, saya mencoba ini harus ada assessment gitu ya, harus ada pengukuran supaya kita tahu kondisinya sekarang seperti apa, kondisi mental itu supaya kita bisa memprediksi sehingga kita bisa mengintervensi begitu. Nah, kalau digambarkan psikologi ini di sini kan ada AMP, adversary mental profile, yang saya pakai inventory-nya. Dari sini akan kita dapatkan deskripsi sehingga kita bisa prediksi. Kalau dia tidak diintervensi, ini akan terjadi apa gitu. Sehingga harus ada diintervensi. Tentunya AMP ini bukan semua-muanya gitu ya. Tetapi kita juga perlu observasi dan perlu wawancara gitu untuk memastikan orang itu gimana. Nah, kemarin juga saya pernah ngambil 2 atlet luar biasa maraton di 6 kota besar negara, 3 di Amerika dan 3 di luar Amerika, termasuk di Tokyo. Saya ambil datanya, setelah itu malam saya feedbackkan sambil mewawancarai juga dan observasi ya karena selalu terjadi. Dan mereka happy ya, benar ini gua banget gitu ya. Nah, apa yang akan tergambarkan? Nah, seperti ini nanti Mbak Ayu. Jadi, nah ini sebenarnya saya ambil yang rata-rata ya, dari saya ada 4.000 sekian data gitu ya. Ini rata-rata memang kita itu sedang turun di resilience gitu, mungkin karena endemi ini ya. Ini Kita itu apa, Pak? Orang Indonesia maksudnya? Orang Indonesia, tapi kan sampel saya 4.000, sedangkan masyarakat Indonesia ini kan, tapi ada anak kecilnya kan ada 275 juta gitu ya. Betul. Jadi dari ada psikolog, ada atlet segala macam, ya saya lihat kok cenderung resilience-nya ini di bawah dibandingkan dengan klaster lainnya. Tetapi nanti kalau di potret, di assessment pakai inventory saya, ini pertama dia akan mendapatkan ini. Nah setelah itu dia akan masuk kepada klaster. Misalnya tadi toughness-nya gimana, dan ini ada lingkaran-lingkaran ini. Oh kayak di sini ya, orang ini dia akan konsentrasinya termasuk yang rendah dibandingkan dengan subcluster lainnya gitu ya. Di fleksibilitasnya dia lumayan cukup tinggi, tetapi di sini kan ada masalah kontrol gitu ya. Masalah kontrol, oh ternyata di sini kita lihat tentang perasaan, emotion dan anxiety-nya pengaruh. Ya otomatis dong korelasinya kan sama konsentrasi. Bagaimana? Oh, rupanya ini orang ada gejolak perasaan gitu kan. Nah, sehingga apa? Intervensi bagi dia bagaimana emotional quality management. Nah, ini kalau saya ulangin lagi. Ini kan sebetulnya saya awali dengan self assessment. Artinya untuk menggambarkan diri sendiri gitu ya. Nah, ternyata saya cobakan pada suatu perusahaan gitu swasta mining gitu kan.
saya nggak sebut ya ininya, gitu kan. Dia bilang, Pak, boleh nggak pakai nama, nggak boleh pakai alamat email, WhatsApp segala macam, karena mereka supaya bebas mengisi gitu ya, nggak pakai rahasia-rahasia. Oke, nah dapatnya kayak begini juga, tetapi grafiknya menjadi banyak. Katakan misalnya yang pada level tertentu kayak begini gitu kondisinya. Terus pada pendidikan sekian begini, oh kalau di site tuh begini ya, kalau di kantor pusat begini ya kondisinya gitu. Kita bisa bandingkan. Bahkan karena memang bicara sama pimpinan langsung, dia tanya, oh itu kok di divisi sana kok begini ya? Itu siapa sih bosnya di sana, siapa sih si ini? Oh ternyata warna bos juga mempengaruhi, gitu ya. Kalau kita lihat tadi paradigm di depan itu kan ada apa namanya pengaruh dari lingkungan. Nah, ininya juga kita bisa bandingkan resilient di tempat satu, di pendidikan tertentu, jenis kelamin, lama bekerja, banyak demografi yang kita bisa lihat. Atau ada kecenderungan budaya, kalau kita kerjasama dengan teman-teman dari antropologi, sosiologi, mungkin mereka juga, oh ternyata ada budaya-budaya tertentu, dia akan kuat di toughness misalnya kan. Sementara budaya yang lain ada di resilience gitu ya. Nah, yang saya temukan juga secara umum gitu ya. Secara umum laki-laki, kecenderungan laki-laki ya, next mungkin akan jadi riset, laki-laki toughness yang menonjol, sementara perempuan resilient yang menonjol gitu kan. Ini kan akan menarik gitu untuk ya gitu. Dan ini hanya sekarang saya udah buatkan aplikasinya. Jadi nanti kalau di assessment pakai ini, di sini ada ininya Mbak Ayu. Jadi ada narasinya, akan ada cerita anu dan seterusnya gitu, dan akan ada tipsnya sebaiknya gimana gitu. Jadi kita masing-masing bisa Pak melakukan adversary mental profile ini, diri kita masing-masing bisa. Self assessment, namanya self assessment. Self assessment itu bisa dilakukan ya Pak ya, terhadap anak-anak kita pun bisa. Nah ini ada kalau remaja ke atas gitu ya. Kalau di bawah itu lebih baik kita menggunakan sesuai dengan developmental task-nya gitu ya. Jadi teknik interview, komunikasi lah, bukan interview, komunikasi dengan anak itu, dan itu observasi kita. Kan kita tuh ada tuntutan lah, misalnya toilet training, udah itu sejauh mana anak ini gampang nggak dia frustrasi kayak gitu kan. Sebetulnya kan bisa melihat ini ya. Ya kalau dia ditakut-takutin ya jadi penakut anaknya itu gitu kan. Tapi kalau dia di ini, nah hanya memang pandai-pandai Mbak Ayu ya. Jadi misalnya jangan masuk ke situ. Kenapa? Ada setannya, itu kan nggak bagus ya. Itu gelap, nggak kelihatan gitu ya. Terus akhirnya anaknya bandel masuk, nabrak sesuatu, jatuh, dimarahin. Itu kasihan sebetulnya anaknya itu dapat 2 hukuman tuh Mbak Ayu. Jadi pertama dia jatuh tuh, aduh dia mungkin dia udah punya guilty feeling, ya merasa dosa nih. Ini gua nggak ngikutin nih kata-kata orang tua saya nih masuk di sini. Ya dia udah ada guilty feeling, terus sakit lagi kan, karena dia jatuh kan sakit. Setelah itu dimarahin pula lagi, wah itu udah jatuh tertimpa tangga terus diketawain tuh, nggak enak banget. Jadi seharusnya jadi bagaimana orang tua bersikap ketika itu terjadi Pak Irwan? Ya yang pertama ya kita mesti cek lah, ya artinya sejauh mana jatuhnya, apa yang kamu rasakan gini-gini, kenapa kamu nanti kalau dia bisa diajak, tergantung usianya ya, udah bisa diajak ngobrol, kenapa bisa ini tadi, kenapa, jadi dia mengidentifikasi kenapa permasalahan itu kena kepada dia gitu. Karena saya tidak ini gitu ya. Kemarin ini sempat heboh, ada video nangis. Udah puas nangisnya belum? Ya udah silakan nangis saja. Jadi seringkali orang tua ini nggak sanggup lihat anaknya menangis, atau lebih-lebih kakek nenek gitu ya. Waduh, jadi apapun diberikan gitu ya. Nah itu kan termasuk yang tidak bagus. Jadi dia itu kan yang reward system ya, reinforcement system. Jadi pada saat dianya melakukan suatu perbuatan tertentu dia mendapat reward gitu ya. Oh, kalau gitu itu perilaku itu dipelajari akan mendapatkan reward gitu. Itu akan dilakukan terus. Iya, dia akan mengulangi melakukan itu ya karena reward-nya. Dan ke ini juga ke dewasanya itu akan berulang pada tingkat yang berbeda. Nah ini kalau Prof. Renald Kasali ini dia mengungkapkan 7 kecerdasan baru.
yang kayak tadi ya, memang tuntutan Mbak Ayu, jadi memang anak sekarang harus tahu teknologi gitu kan, menggunakan ini, termasuk kita sendiri ya, seorang tua juga harus tahu, nggak baby boomers juga harus ngerti lah gitu kan. Yaitu ada kerjasama sosial emosional, kontekstual, moral, generatif ya. Ini yang penting juga untuk bisa melihat opportunity gitu, peluang tadi, terus mengeksplorasi ya, kecerdasan untuk mengeksplorasi dan kesempatan berani melakukan transformasi ekosistem. Ini tentunya saya lengkapi saja. Di sini juga kalau kita komprehensifkan antara social intelligence dan emotional intelligence untuk dapat self actualization tadi, di sini kan ada mental attitude ya. Kalau di tadi yang saya gambarkan, jadi healthy brain kepada aktualisasi gitu kan. Ini kan ada pengaruh kan. Jadi, kalau di konteksnya kecerdasan, di sini kan ada kognitif, ada emosional intelligence, ada kemampuan untuk belajar, motor control, knowledge, executive function gitu ya. Akhirnya kan ke sini, saya itu mental attitude yang saya katakan selalu menjadi muaranya. Nah, sementara yang lain ada melihat sebetulnya juga ini juga masih relevan, tinggal kita korelasikan saja dengan aspek-aspek klaster-klaster dari mental pemenang tadi. Ini mungkin tidak saya gali ya, karena ini kan termasuk yang wise tadi, ya, kejujuran gitu. Tes saya bukan tes kejujuran, memang ini agak susah, apalagi dilihat dari inventory, Mbak. Syarat inventory adalah jujur memang. Kalau dia jujur, hasilnya kalau tesnya itu valid, kan inventory itu valid, tentunya akan menggambarkan dirinya dia. Disiplin kerja keras, mudah bergaul, ini people skill kan. Dukungan pendamping, ini ada suportif ya, tergantung pada tingkatan di mana, tapi kan kita tetap aja people skill, kita tetap aja makhluk sosial. Nggak mungkin semua bisa kita kerjakan sendiri gitu ya. Bayu aja sekarang kan di backup sama Tania, sama siapa lagi tadi ya, gitu kan. Iya, betul. Ya, kerja keras ini mungkin di toughness-nya, kecintaan ini kan kepada passion ya, nanti akan berpengaruh kepada konsentrasinya, pada emosinya, ya itu ada kepemimpinan, kepribadian gitu kan. Nah, ini keteraturan memang penting ya, jadi pendisiplinan dan beradaptasi terus ya. Jadi karena hidup ini lingkungan kita selalu berubah, jadi kita juga harus terus berubah. Yaitu kemampuan menjual ide ya, ini juga sukses kan kalau saya punya nih konsep bagus, tapi nggak pernah ya, misalnya menurut saya ini konsep saya ini bagus loh gitu ya. Bukan ini, bahwa ini adalah titipan kok untuk saya, bukan karena saya hebat. Hasil pengalaman saya sekian puluh tahun di tentara apa segala macam, dan menghayati psikologi dan terapan khususnya. Saya bilang ini harusnya kan kalau orang muslim kan ditanya apa sih yang inginnya, husnul khotimah dong. Nah, itu mental pemenang dong gitu ya, menang dunia akhirat gitu kan. Pada saat yang itu dia sukses gitu. Jadi kita selalu mulai sesuatu dengan fresh dan jadi ingat cerita kepompong ya Mbak Ayu ya. Iya. Ya, kepompong ini ditemukan oleh anak kecil, ada kepompong yang kupu-kupunya mau keluar dari kepompong itu. Anaknya kan kasihan nih, terus sama dia ada gunting. Apa yang terjadi? Ya, begitu bagusnya kupu-kupu tapi tidak bisa terbang dan mati gitu. Jadi memang dia memang harus berupaya keras memecahkan kepompong itu supaya memang hormonnya akan tersebar ke sayapnya segala macam. Ya, dia akan terbang. Saya bukan ahli di bidang ini, tapi memang alam itu mengajarkan, Tuhan itu mengajarkan kita lewat alam gitu. Ya kan, ya sebagai contoh aja ya, di buku saya di ini juga sama teman saya. Aduh, kamu kok ceritanya kecoa ya. Kok kita lihat sekarang binatang purba yang tersisa itu kan komodo gitu ya. Termasuk kecoa itu kan binatang purba. Tapi kecoa itu kita bunuhin tuh nggak bisa habis. Tapi komodo itu harus dilindungi gitu kan. Padahal dia besar segala macam. Kenapa? Karena tadi sosial tadi dia luar biasa. Kecoa itu hidup. Gitu. Kalau di tumbuh-tumbuhan saya lihat ya sebagai mental pemenang, kalau lihat dari buku tadi kan pohon bambu. Kenapa? Begitu dia bersatu tuh dia kuat banget. Konon katanya waktu Jepang di bom atom itu pertama tumbuh lagi di sana adalah pohon bambu. Dan semangat kita adalah semangat bambu runcing itu. Jadi itu yang saya gunakan, tapi dibilangnya, wah Pak Irwan itu kan jadi buku geografi katanya. Nah, kembali lagi di sini ya, kita mesti melihat positif ya, terang. Ini ada step ini punya adversary, dan itu saya katakan sebagai mental adversary.
Jadi inventory-nya adalah AMP ya, adversary mental profile-nya itu dilihat kayak tes tadi. Jadi kembali lagi ini kan nggak ada tugas kelompok kecil untuk dilakukan ya. Jadi kita harus menjadi pemenang kalau kita juga pengen mengkader anak kita, keluarga kita jadi pemenang. Kita harus teladan di situ. Dan nggak ada tugas terlampau besar juga untuk diselesaikan. Semua bisa gitu ya. Mulainya dari mana? Ya berbuat gitu ya. Nggak cuma bicara saja. Jadi gitu. Kalau Muhammad Ali mungkin sering mengatakan kan impossible is nothing gitu. Kalau saya cenderung mengatakan everything is possible gitu. Dua orang dari Demokrat waktu itu ada SBY di Indonesia, ada Obama di sana. Dua-duanya mengatakan yes we can dan akhirnya mereka memang berhasil. Mungkin itu Mbak Ayu. Ya, saya sudah diingatkan juga. Ayo, jangan lama-lama. Kita tanya jawab katanya. Oke, baik. Kita masuk kepada tanya jawab yang di sesi yang kedua ini. Sudah ada beberapa pertanyaan ini dari Alvara Firdaus. Beliau menanyakan begini, anak saya sedang persiapan Porda. Porda ini apa ya? Pekan olahraga daerah mungkin ya? Atau pekan olahraga berkuda, ya, Porda. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri mereka, terutama saat persiapan dan pertandingan, ketika pertandingan itu sendiri, supaya tidak terjadi panic attack, Pak Irwan, saat bertemu dengan lawan. Nah, itu tadi kan kadang-kadang karena kita nggak kenal diri, kita ketemu musuh, kita udah panik duluan, Pak Irwan. Karena kita juga nggak kenal siapa musuh kita. Oke, sarannya apa ini, Pak Irwan? Ya, yang pertama, ini ada saya sapa dulu, ini ada Kolonel Safrudin. Nah, makasih udah hadir di sini. Yang lain, mohon maaf, nanti saya lihat satu-satu juga. Pertanyaan yang bagus ya, Mbak Ayu. Jadi, yang pertama harus diingat, ya, tadi yang saya selalu katakan, ada unique enemy, unique talent, gitu ya. Jadi, otomatis tidak ada yang namanya cookbook, buku masakan untuk orang. Walaupun secara general ada. Jadi saya bisa memberikan grip, tapi saya nggak bisa memberi grip itu C, F, G gitu ya. Tapi bisa nyanyinya, lagunya kan bisa nyanyi lagu apa saja gitu kan. Jadi dia bukan kayak buku masakan harus begini, harus begini, harus begini gitu ya. Tapi kayak tadi yang saya bilang tadi kan ada 9 mental skill. Itu salah satu gitu ya. Ada tingkat yang paling dasar yang harus dia siapkan gitu ya, dari mental attitude-nya gitu ya, sampai bagaimana dia mengolah emosi, bagaimana dia juga punya fighting spirit. Nah, memang saya juga berapa kali ya Mbak Ayu ya karena itu permintaan sambil sosialisasi, salah kaprahnya di kita ini gitu ya, di dunia komunitas olahraga ini, pada saat mereka mau tanding malah didatangkan motivator gitu. Padahal atlet ini bukan perlu motivasi gitu. Mungkin dia lagi stres gitu kan. Justru dia harus diajarkan bagaimana merilis stres gitu kan, bagaimana mengatasi stres. Ya, jadi kalau ditanya tadi jawaban yang umumnya, Mbak Ayu ya, jawaban umumnya adalah pertama yang terkait dengan emosi yang harus kita perhatikan. Karena itu emotion itu harus punya memanage bagaimana emotional quality management gitu ya. Bagaimana kita bisa memanage itu sehingga emosi tadi diperlukan, tetapi emosi yang lebih positif dan berkualitas, bukan emosi yang marah dan sebagainya gitu ya. Bahwa cemas udah, dan ada satu prinsip bahwa kita harus punya goal setting gitu ya. Kita harus punya target yang dibuat secara bertahap gitu ya, ada tingkatannya, ada kelanjutannya juga. Ya, yang disesuaikan dengan masing-masing. Mungkin nggak gitu. Ini dicapai gitu dengan dia dicatat. Kelemahan kita juga ada pencatatan administrasi. Jadi dia harus mencatat capaian-capaiannya dia gitu ya. Capaian-capaian dia. Jadi pertama tadi emosi, setelah itu ada goal setting gitu ya. Goal setting ini, dan itu dicek gitu ya. Nah, itu sebagai modal dasar gitu ya. Setelah itu kalau di tentara ini, kenapa saya sapa ini teman saya ini, kalau di tentara itu kita tuh harus mau perang itu ada gladi gitu ya. Harus diciptakan suatu simulasi tertentu yang
yang menyerupai keadaan sebenarnya. Gitu. Sama, ini juga harus kita create suatu situasi tertentu yang akan dihadapi di sini. Jadi tidak ada alasan lagi dia untuk cemas gitu. Dan hal yang penting di sini yang ditekankan juga gini Mbak Ayu. Orang pengen berhasil gitu ya. Ada need of achievement-nya tinggi gitu ya. Itu ada 2 dorongan yang bisa mendorong dirinya dia. Pertama itu hope of success. Saya pengen saya berhasil, itu bagus. Tapi ada yang satu lagi yang yang tidak bagus. Fear of failure. Saya takut saya gagal. Jadi sama-sama menunjukkan latihan yang kuat. Dia belajarnya. Kenapa kamu belajar? Dia nggak enak kok. Gue gagal kan nanti gue diketawain. Itu nggak bagus. Itu energinya nggak bagus. Tapi yang bagus adalah saya ingin saya berhasil. Saya ingin saya membahagiakan orang tua. Itu alasan. Jadi memang kalau coach itu udah mengerti lah. Dia akan digali ya Pak Irwan dalam hal ini ya. Bagaimana? Digali supaya arahnya lebih kepada keinginan untuk berhasil. Betul. Berhasil. Hope of success, bukan fear of failure gitu ya. Iya, oke. Nah, pertanyaan berikutnya, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Alfara, dan saya merasa bahwa latihan atau gladi yang tadi ditunjukkan oleh Pak Irwan seolah-olah itu sebagai medan yang sebenarnya itu biasanya cukup mumpuni ya di dalam pengalaman saya ketika untuk mengurangi kepercayaan diri itu lebih banyak berlatih, lebih banyak memang bertemu dengan musuh, dengan lawan, latihan melalui latihan-latihan yang memang dilakukan bersama-sama dengan lawan. Itu biasanya sering kali kita lakukan. Nah, kemudian dari Maya Amelia nih Pak Irwan, bagaimana jika ada orang tua yang selalu nih Pak, ini terjadi di mana-mana ya, membandingkan kemampuan anaknya dengan kemampuan anak orang lain. Bahkan kadang-kadang membandingkan antara anak pertama dengan anak kedua gitu. Terus kemudian, nah ini kan jelas akan mempengaruhi. Ini pertanyaan yang memang kita alami nih Mbak Maya. Oke, silakan Pak Irwan untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi jelas itu kan nggak boleh ya. Jadi seseorang itu kan memang harus istilahnya itu be yourself ya, menjadi dirinya sendiri ya. Jadi orang itu kan dibekali apakah misalnya pendidikan SD itu pasti lebih rendah dari SMP dan SMA gitu ya. Tapi apakah SD itu menjadi rendah dalam konteks yang lebih luas? Tidak gitu ya. Misalnya orang mendapat nilai IPK 4 ya, itu bagus gitu ya kan, bagus. Tapi waktu saya jadi POMA saya selalu mengingatkan juga IPK 4 didapat dari 4K gitu. Apa itu? Kampus, kos, kamar mandi, kepustakaan. Kampus, kos, kamar mandi, 4 IPK-nya. Tapi apakah itu bagus? Jadi kan kita tidak bisa orientasi kepada hasil saja, tetapi kita juga mesti melihat kepada prosesnya. Lebih bagus lagi dapat dari yang lainnya, keolahragaan, keorganisasian, kemasyarakatan, kakak lainnya masih banyak untuk dia bisa mungkin dia tidak akan mencapai 4 gitu atau nyaris 4, tetapi prosesnya itu luar biasa. Begitu dia tamat, dia dapat teman, dia dapat apa gitu. Jadi memang kembalikan lagi ke pertanyaan-pertanyaan sebetulnya yang ingin dicapai apa sih? Jadi kembali lagi ke makna hidup sebetulnya Mbak Ayu. Sebetulnya makna hidupnya apa? Seorang David McClellan gitu ya. David McClellan tuh tentunya ya umumnya kan kalau orang meninggal itu kan ada jenazahnya gitu ya. Ada jenazahnya terus si orang yang ada di situ ngomongin ya. Tapi kalau yang sekarang udah kebangetan juga nih. Orang datang di situ tuh selfie sama jenazah gitu kan, itu kebangetan juga gitu ya. Tapi umumnya orang datang di situ pasti ngomongin yang meninggal. Dan rata-rata yang saya lihat ngomongnya baik-baik saja. Kebaikannya. Iya. Kebaikannya saja. Nah, bisa nggak kita sekarang visualisasikan kita yang ada sebagai orang yang meninggal tadi? Kita ada sebagai visualisasikan kita ada orang meninggal. Terus kita dikasih kesempatan, dikasih dengan kekuasaan Tuhan kan bisa aja apa terjadi.
Oke, Wan kamu udah mati nih, tapi kamu masih dikasih 3 orang yang bisa kamu dengar pendapatnya atau pembicaraannya tentang kamu. Kamu boleh pilih siapa itu, istri kamu, anak kamu, atau sahabat kamu, atau siapa kamu, gitu ya. Ada senior kamu, ada junior kamu. Oke? Nah, setelah itu coba omongan apa yang dari dia yang ingin kamu dengar. Sebetulnya itu adalah tujuan hidup kita. Ya, saya ambil 2 contoh saja, presiden kita yang ke-1, yang kedua, gitu ya. Saya kira seorang Soekarno, dia ingin dijadikan sebagai apa, Mbak Ayu? Penyambung Lidah rakyat ya. Indonesia. Penyambung Rakyat nggak cukup dong jadi bupati ya. Rakyat Indonesia kan. Jadi gubernur cukup nggak? Nggak cukup. Mesti yang tertinggi. Ya, jadi harus jadi presiden. Selanjutnya, lidah itu simbol apa, Mbak? Komunikasi kan? Betul. Jadi dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan bahasa yang baik, kayak begitu kan. Itu tercermin nggak dari seorang Soekarno? Iya. Iya, tercermin. Tercermin. Motivator juga kan beliau. Ya, karena dia di dalam mindsetnya, kalau saya meninggal seakan-akan tadi kayak David McClellan, saya ingin didengar oleh orang bahwa saya adalah penyambung lidah rakyat bangsa Indonesia, gitu. Nah, kalau seorang Soeharto gitu ya, seorang Soeharto yang saya lihat gitu ya, karena beliau kan cukup lama gitu, ingin disebut sebagai bapak pembangunan. Pembangunan, ya. Dan itu terjadi, walaupun banyak yang protes juga tuh, ini SD Inpres kok rusak-rusak ya. Kan bukan Wisnu dia, Brahma dia. Kok Wisnu kan yang maintains gitu, Brahma kan yang create gitu kan. Jadi dia sukses sebagai, kalau saya juga bapak pembangunan dan ibu pembangunan dengan istri saya, karena biasa kita kalau di rumah keluarga segala macam jam 3, jam setengah 4 paling lambat kita udah pada bangun, Mbak, gitu ya. Bangun pagi. Iya, sholat dan udah mandi biasanya saya. Iya. Gitu, mudah-mudahan bisa menjawab itu, Mbak Ayu. Iya, oke, Mbak Amelia. Ini ada 2 pertanyaan lagi, Pak Irwan. Perbedaan antara karakter dan perilaku. Ini dari sahabat saya, Mira Pinanda. Perbedaan antara karakter dan perilaku. Lalu kemudian, ini dari Christine. Untuk mencapai tujuan, boleh nggak? Ya, ini pasti jawabannya boleh. Kalau kita gagal, kita coba lagi. Ya, contohnya saya ingin jadi guru. Tapi selalu gagal karena dihina terus. Ya, ingin jadi guru tapi gagal, dihina terus, sehingga akhirnya saya mundur. Padahal keinginannya ingin jadi guru. Nah, cara mengatasinya itu seperti apa, Pak Irwan? Kan berarti dalam hal ini Christine sudah mengenali dirinya dong. Kalau dia dihina, dia pasti mundur. Nah, gimana nih caranya, Pak, agar keinginannya untuk menjadi guru ini bisa tercapai? Iya, saya jawab yang kedua dulu ya, Mbak Ayu. Ya. Jadi ada yang pernah konsultasi ke saya karena dia gagal terus. Mau ujian sarjananya itu gagal lagi gitu. Udah saya mau berhenti aja gitu. Ngapain gagal lagi? Terus dia coba, dia analogikan ke saya. Coba Mas Irwan, bayangkan saya 3 kali terjun, parasut saya nggak kembang, tapi saya masih hidup. Apa saya perlu terjun lagi untuk 4 kali? Kalau nggak kembang dan saya mati gimana? Nah, saya bilang, boleh nggak saya kasih ilustrasi analogi yang lain? Apa? Anda dalam skoci dari kapal tenggelam ada di laut. Ada asumsi Anda di sana ada pantai gitu. Anda dayung ternyata nggak dapat, 1 kali gagal. Mungkin di sana dayung lagi di sana 2 kali gagal. Mungkin di sana 3 kali gagal. Apa Anda akan berhenti dan menerima kematian? Ya enggak kan. Kemarin baru saya nonton dalam satu perang dunia, ada orang di Samudra Pasifik selama 39 hari bertahan 3 orang dalam skoci kecil gitu ya, dan dia bisa hidup dan dia selamat sampai dapat bintang, si pilotnya itu dapat karena menyelamatkan 2. Itu kan luar biasa. Nah, jadi yang pertama yang harus kita yakini kayak tadi ya, kita dapat ke filosofi hidup juga bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu adil, Tuhan itu juga memberikan sesuatu yang sesuai dengan kita. Dia
Tuhan itu tidak akan memberikan sesuatu yang melebihi kapasitas kita. Enemy yang diberikan kita itu sudah sesuai. Nah, syaratnya kita mesti tahu toughness kita gimana sih, resilient kita gimana. Yang ketiga juga jangan lupa Mbak Ayu, fleksibilitas kita gimana. Kalau saya berbuat A dan hasilnya B, selama saya buat A hasilnya B dong. Saya kan mesti mencari A aksen supaya mendapatkan B aksen atau C. Jadi cara kita yang harus kita rubahkan fleksibilitas kita. Nah, disitulah dibutuhkan inovasi dan kreativitasnya tadi. Ya. Itu saya kira untuk pertanyaan yang kedua. Dari Christine ya. Nah, pertanyaan kedua sebentar Pak Irwan. Sebelum dijawab, saya mau kasih pertanyaan kuis sebelum lupa nih Pak Irwan. Karena itu adalah pertanyaan terakhir. Apa bedanya atau apa artinya karakter dan perilaku? Ini kita perlu tahu juga. Nah, pertanyaan saya untuk sahabat Ayu sore hari ini yang akan mendapatkan sambal nikmat dari Ngeramu Jamu, ngeramu.jamu adalah tentang the big three adversary mental profile. Ya, sebutkan the big three AMP atau adversary mental profile. Silakan jawab pertanyaan itu. Ada tiga yang berpengaruh terhadap adversary mental profile. Ada tiga tadi kita sudah bahas. Tolong dituliskan dan nanti akan diumumkan di akhir. Untuk pemenangnya tolong isi di kolom chat nomor handphone, nanti akan segera kami hubungi untuk menanyakan alamat dan mengirimkan hadiahnya. Boleh silakan di kolom chat langsung memberikan jawabannya. Dan Pak Irwan, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup acara pada sore hari ini dengan mengumumkan siapa pemenangnya. Silakan Pak Irwan. Oke, karakter dan perilaku. Jadi saya ilustrasikan aja gini Mbak Ayu. Jadi saya selalu mengingatkan pada diri saya, orang dekat saya, dan sekarang di sini gitu ya. Sebetulnya saya lagi ingatkan diri saya sendiri nih Mbak Ayu. Wan, kamu hati-hati dengan niat kamu gitu. Karena apa yang kamu niatkan itu akan kamu pikirkan. Irwan, hati-hati kamu dengan pikiran kamu, karena apa yang kamu pikirkan bisa jadi kamu ucapkan. Dan juga kamu harus hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan, karena itu akan menjadi perbuatanmu atau perilakumu. Hati-hati dengan perilakumu, karena kalau itu kamu ulang-ulang, itu juga akan menjadi kebiasaanmu. Habit strength. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena apa? Karena kebiasaan itu akan menjadi karaktermu, dan karakter itu akan menentukan nasibmu. Jadi sebetulnya kita udah tahu ya, di mana letak perilaku, di mana letak karakter. Jadi semuanya itu sebetulnya kalau kita pengen berubah, gitu ya, everything is possible. Mulailah dengan niat yang sungguh-sungguh, punya suatu goal setting, dan itu kita masukkan ke dalam sinap-sinap yang ada di otak kita ini, gitu ya, niat yang baik tadi, gitu ya, dan itu kita ucapkan. Kalau di olahraga sering dikatakan to self talk. Ini ada Mbak Yuanita Nasution ini, teman saya, psikologi olahraga. Kita katakan itu sebagai self-talk. Setelah itu kita lakukan. Jadi kayak tadi keluar, jangan cuma ini, acting dong ada. Dan itu dilatih, diteruskan gitu. Jadi perilaku, menjadi kebiasaan, dan menjadi karakter. Dan akan menentukan nasib. Jadi nasib kita yang menentukan siapa ya kita sendiri. Bedanya karakter dan perilaku itu jelas gitu ya. Oke. Bu Mira menjawab ya, apa bedanya perilaku dan karakter ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan perilaku yang baik sehingga menumbuhkan karakter yang baik dan akhirnya menumbuhkan keluarga yang kuat, keluarga yang TRF tadi, dan menjadi bangsa yang kuat. Itu harapannya. Nah, Pak Irwan, sebelum kita akan foto bersama dan mengumumkan siapa pemenang kuis sore hari ini, saya masih menunggu dari tim Ayu Show. Adakah message yang ingin disampaikan kepada audiens sore hari ini? Yang mungkin tips saja yang saya sampaikan, dan sama-sama ya, bukan saya yang hebat sebagai mental pemenang atau apa, tapi sama-sama kita coba. Pertama, kita perhatikan keseimbangan diri kita ya, mental detox gitu ya. Kalau kita tidurnya jam 10 malam, jam 11 sudah deep sleep, itu akan ada detox ginjal, detox paru, detox jantung, detox segala macam gitu.
Tetapi kalau mental detox itu harus dengan sengaja dilakukan. Dengan apa? Dengan niat. Memikirkan hal yang positif, filtering ya apa yang dibaca. Nah, detox tadi juga saya sedang melakukan juga detox yang ada di rumah. Ada barang-barang yang mungkin udah tidak manfaat untuk saya, kenapa nggak dikasihkan kepada orang saja yang punya manfaat. Konon di Vancouver, di Kanada, pada waktu tertentu mereka simpan aja tuh barang, mau kaset, video, TV, kulkas pun dia simpan di garasi, yang mau ambil saja. Itu juga detox, physically detox. Kalau mental detox ya tentu yang ada dalam diri kita. Filtering, dan kita harus memfilter sebetulnya apa yang kita lihat, kita baca, dan kita dengar. Kenapa? Ya tadi saya kita tanyakan, ini manfaat nggak sih? Ini lebih baik nggak usah aja gitu ya. Kalau ceritanya isu, ceritanya hoax, ceritanya apa. Setelah itu yang tadi yang saya sampaikan waktu menjawab pertanyaan perilaku karakter tadi, ya kita harus menjaga niat kita, pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Kita gunakan self-talk, bisa mau pakai berzikir, bisa mengatakan optimismenya gitu ya. Dan kita harus juga, Mbak Ayu, optimis, karena memang seperti saya katakan di awal, bahwa kita memang dilahirkan sebagai pemenang, jati diri kita adalah pemenang, harus kita dapatkan jalan itu, jati diri kita, dan bagaimana kita mengembangkan dengan toughness, resilience, dan fleksibilitas. Saya kira itu Mbak Ayu, dan akhirnya ya kita harus bersyukur ya, karena itu betul-betul muncul dari dalam diri kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sahabat Ayu Friday, terima kasih. Selesai sudah bagian kedua, topik kita berkaitan dengan menanamkan karakter mental pemenang. Kita tahu tadi telah disampaikan bahwa manusia dilahirkan sebagai pemenang. Karena itu pesan dari Pak Irwan adalah kita harus mengenali diri kita sendiri, mengenali juga siapa musuh kita, dan bagaimana medan perang yang kita hadapi. Bila kita sudah mengenal ketiganya, insya Allah kita akan keluar sebagai pemenang. Catat juga tadi 10 kiat sukses yang disampaikan oleh Pak Irwan melalui apa yang beliau dapatkan dari Bapak Reynold Kasali. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Friday with Ayu Show.